Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pelajar dan insan pendidikan yang budiman. Profil ringkas dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan sebagai salah satu prodi di lingkungan FK UAD didirikan berdasarkan SK Menristek Dikti RI nomor 720 tahun 2017. Fakultas Kedokteran menempati gedung Fakultas Kedokteran di kampus 4 Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, dan peletakan batu pertama gedung Fakultas Kedokteran diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti Republik Indonesia, Bapak Profesor Haji Muhammad Nasir, PhD. Visi dari Fakultas Kedokteran UAD adalah menjadi fakultas kedokteran yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian di bidang kesehatan dan kebencanaan yang dijiwai nilai-nilai Islam dan diakui secara internasional pada tahun 2032. Fakultas Kedokteran UAD memiliki beberapa program studi, diantaranya pertama, Prodi Sarjana Kedokteran, yang kedua adalah Prodi Profesi Dokter. FK UAD menyediakan sejumlah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk menunjang pembelajaran. Selain gedung yang sangat megah, juga sangat besar, dan terdiri dari beberapa gedung di lingkungan FKUAD, juga ditunjang oleh beragam fasilitas atau sarana prasarana seperti ruang kelas yang luas yang dilengkapi dengan berbagai sarananya, dan jumlah kurang lebih 4 ruang. Ruang tutorial yang diperlukan bagi para mahasiswa untuk mendengarkan tutorial dari para dosen atau para senior, para asisten dosen, dan lain-lain. Ataupun sekedar berdiskusi di antara para mahasiswa untuk mencarikan solusi dari sebuah persoalan. Ruang tutor digunakan sebagai ruang singgah dan tempat untuk tutor. Laboratorium di antaranya laboratorium anatomi. Pada laboratorium ini akan dipelajari struktur bangunan yang terdapat pada tubuh manusia seperti sistem rangka dan berbagai sistem lainnya, baik menggunakan media manekin atau yang lainnya. Kemudian laboratorium mikrobiologi dan parasitologi. Ruangannya berjumlah 1 dengan luas kurang lebih 200 meter persegi dengan kapasitas sekitar 60 orang. Di laboratorium ini dipelajari mikroorganisme seperti bakteri, fungsi, dan protozoa. Sedangkan pada laboratorium parasitologi akan dipelajari hubungan mikroorganisme, dalam hal ini parasit, dengan host, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepada manusia. Kemudian laboratorium fisiologi dan farmakologi. Laboratorium ini mempelajari mekanisme kerja sistem-sistem yang berlangsung di organ tubuh manusia. Laboratorium farmakologi mempelajari efek suatu obat misalnya terhadap tubuh
dan bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Terlihat kesibukan di laboratorium ini. Luas laboratorium ini kurang lebih 200 meter persegi dengan kapasitas kurang lebih 60 orang. Laboratorium patologi anatomi dan histologi, laboratorium yang lainnya yang menunjang pembelajaran di FK, di mana digunakan untuk mempelajari struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop. Kapasitas kurang lebih untuk 60 orang mahasiswa. Kemudian patologi klinik dan biokimia. Ini merupakan dua laboratorium yang penting sekali bagi FK, di antara yang lainnya. Inilah cabang spesial kedokteran yang memberi perhatian lebih khusus pada diagnosis penyakit. Sedangkan laboratorium biokimia, di sini dipelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleik, dan lain-lain. Dengan kapasitas lebih luas dari lab lainnya, yaitu sekitar 280 meter persegi. Kemudian laboratorium riset laboratori, di mana di sini dilakukan penelitian yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian dan pengujian baik bagi mahasiswa maupun bagi para dosen. Kemudian laboratorium hewan coba, di mana hewan coba seperti tikus dipelihara untuk dilakukan uji maupun penelitian atau riset. Ini adalah ruang kepala lab dan laboran. Para stafnya juga di sini. Kemudian ruang instruktur keterampilan klinis yang digunakan sebagai ruang singgah para instruktur dan juga sebagai ruang untuk melakukan diskusi dan menyamakan persepsi di antara mereka. Nah, ini ruang diskusi keterampilan klinis FKUAD. Cukup luas, sekitar 2 kali lab biasa ya. Kemudian ruang amphitheater, ini masih dalam progres, dalam pengembangan. Luasnya kurang lebih 500 meter persegi. Ini ruang amphitheatrium. Dengan luas sekitar 500 meter persegi, kapasitas 300 sampai 400 orang mahasiswa. Dan termasuk juga para dosen. Dan ini ruangan atau lokasi OSCE, ya. Ini tempat mahasiswa menguji kemampuan keterampilan klinisnya yang dipelajari terdiri dari 12 tes, dilengkapi dengan setting ruang pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berikut tak lupa tempat wudhu dan kamar mandi yang nyaman, bersih. Laboratorium komputer, computer based test, juga melengkapi FK UAD dengan kapasitas sekitar 400 meter persegi untuk sekitar 50-75 orang. Cukup luas dan dilengkapi dengan peralatan komputer, laptop. Dan inilah perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Kedokteran UAD dengan kapasitas untuk 100 orang lebih dengan luas sekitar 400 meter persegi, sekitar 2 kali lipat dari luas laboratorium pada umumnya. Di sini juga ada ruang baca adik-adiknya Budiman. Anda boleh membaca di sini dengan bebas dan meminjam buku perpustakaan setelah Anda mendaftarkan. Yuk, kita lanjutkan mengenal berbagai ragam fasilitas di Fakultas Kedokteran UAD ini. Ini akses portal akademik, e-learning perpustakaan, atau bisa dinamakan dengan digital library. Di sini ada penggunaan akses e-learning, ada coba dilihat. Misal dosen menginput nilai, ya nilai para mahasiswa. Kemudian juga ada portal informasi mahasiswa dan ada administrasi ujian. Bagaimana prestasi mahasiswa kita lihat? Di sini beragam prestasi diraih oleh para mahasiswa di lingkungan FKUAD dan telah memperoleh beberapa sertifikat award. Prestasi mahasiswa cukup membanggakan di lingkungan FKUAD. Kegiatan kemahasiswaan pun cukup aktif, beragam, banyak namanya. Di sini ada berbagai organisasi mahasiswa, ya diantaranya TBM Pragma, BM, DVM, MEC, bahkan dalam bidang olahraga.
Mungkin seni budaya juga tidak tertinggal. Apalagi keagamaan, jelas sangat ditingkatkan di sana. Berbagai kegiatan dilaksanakan di FKUAD, mulai dari kegiatan akademik maupun non-akademik. Jelas, yang pertama, bidang akademik merupakan prioritas utama. Kemudian sebagai prioritas penunjang adalah kegiatan non-akademik yang tentu saja layak untuk dilakukan dan harus dilakukan untuk menunjang kesuksesan bidang akademik. Ini gambaran kegiatan pembelajaran semua jenis praktikum sesuai mata kuliah termasuk skill lab. Di sini dosen memandu kepada para mahasiswa dalam hal pembelajaran di skill lab. Perangkat cuci tangan tersedia selalu di lingkungan FKUAD. Proses pembelajaran di kelas, tutorial, dan lain-lain melalui media, melalui alat-alat yang cukup canggih yang mendukung pembelajaran seperti TV, LCD, dan lain-lain. Tak dilupakan juga kegiatan seminar dan berbagai pelatihan dosen untuk meningkatkan kualitas SDM para staf edukatif di lingkungan FKUAD, adik-adik yang budiman. Inilah kelengkapan keselamatan kerja atau praktik laboratorium. Itu diantaranya. Termasuk alat pemadam kebakaran. Tak lupa juga kegiatan PKM dengan mahasiswa. Pengabdian kepada masyarakat luas, masyarakat umum. Yang dilakukan oleh para mahasiswa yang dibantu oleh para dosennya. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta dijalin oleh FKUAD atau FKUAD, baik yang sekupnya di dalam negeri maupun luar negeri, dan bekerjasama juga dengan BPBD, MDMC, dan lain-lain. Ya, dari kerjasama ini adik-adik, maka akan terus dikembangkan jalinan sosial antara FKUAD dengan instansi lainnya di luar universitas atau di luar fakultas kedokteran, yaitu untuk keuntungan secara keseluruhan dari fakultas kedokteran itu sendiri, termasuk untuk menunjang para mahasiswanya. Ini gambaran PBT atau ujian tulis kedokteran yang merupakan seleksi dengan ujian yang dikhususkan untuk prodi kedokteran. Jadi dikhususkan untuk prodi kedokteran, diantaranya di FKUAD itu dikhususkan adik-adik. Ini namanya SBMPTMU. Kemudian juga kegiatan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh para staf edukatif. Bentuknya bisa workshop kurikulum, bisa semacam diskusi biasa. Ini gambaran workshop kurikulum program studi kedokteran dan profesi dokter di FKUAD. Tak lupa juga Masjid dan Aula Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dengan luas sekitar 600 meter persegi dan daya tampung sekitar 6.000 jamaah. Ini adalah Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan. Luasnya kurang lebih 3.000 meter persegi dengan 7 poliklinik, 50 bed, laboratorium, farmasi, radiologi, gizi, juga reka medik. Itulah yang melengkapi Rumah Sakit UAD.
Apotek juga menunjang kepada kegiatan rumah sakit UAD dengan luas sekitar 400 meter persegi yang tersedia berbagai macam obat-obatan yang kiranya dibutuhkan oleh para pasien atau keluarganya. Ini klinik kesehatan dengan luas sekitar 32 meter persegi, pelayanan setiap hari dan jam kerja. Kemudian asrama mahasiswa juga disediakan oleh pihak FK UAD untuk memudahkan bagi para mahasiswa mencari atau menempati pondokan yang nyaman dan lebih dekat kepada kampus FK UAD. Area parkir kampus 4 yang cukup luas. Demikian adik-adik gambaran fasilitas penunjang FK UAD Yogyakarta. Adik-adik pelajar dan insan pendidikan yang budiman, Universitas Ahmad Dahlan UAD secara institusional telah memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2017. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh kampus pun didukung oleh kultur atau budaya Kota Pendidikan Yogyakarta yang kondusif untuk meningkatkan minat belajar para mahasiswanya. Lokasi UAD yang tepat berada di tengah kota Yogyakarta membuat para mahasiswa memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai fasilitas publik yang disediakan guna menunjang proses pembelajaran termasuk di FK UAD. Adik-adik pelajar, untuk mengakses lebih banyak tentang FK UAD bisa dibuka situsnya fk.uad.ac.id. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.